Tapi dalam keterangan dalam kesaksian dia di Solo 99% palsu. Nah itu gimana bang? Counter itu? Siapa yang ngomong? Kesaksian dalam persidangan di Solo itu Siapa? Kan Rismon sebelum restoratif maksudnya. Kan itu kan penelitian yang tidak akurat awalnya. Kan sudah diakui bahwa ada cenderung penelitian yang artinya salah, menggunakan metode yang salah. Ya. Gitu loh. Ya kan, yang kemudian hasilnya ya pasti salah. Orang nggak pernah kok dipegang aslinya, gimana diteliti? Tapi kan Rismon langsung yang sebagai saksi dalam pernyataan. Ya artinya itu kuat dugaan saya dihasut. Ya kan, siapa yang menghasut? Si Roy inilah terus menghasut dari awal. Ya kan, udah ngomong aja itu palsu, kan gitu. Tapi kan disumpah bang dalam proses. Iya, artinya kan pasti dihasut. Tadi kan saya tanya juga, bang ini gimana? Ya saya jelas-jelas ya inilah meyakinkan saya terus. Siapa itu? Si Roy. Terus meyakinkan orang seolah-olah itu produk palsu. Udah ditunjukkan di gelar perkara asli, ngomong keluar palsu. Ya kan? Besok baju Pak Jokowi pun palsu. Semuanya yang melekat sama Pak Jokowi dan keluarganya palsu. Ya kan? Jadi ijazah nggak ada yang palsu, ya. 5 kali barang itu dilegalisir, ya. 5 kali, udah 2 kali di Solo, 1 kali gubernur, 2 kali di presiden. Jelas barang itu asli. Yang palsu giginya si Roy yang palsu. Ya, saya tambahkan ya, kalau terkait keterangan sebagai ahli, saya rasa hakim akan mempertimbangkan itu. Makanya sekali lagi, ketika berbicara kalian, maka bertanyalah kepada advokat sebagai user. Advokat adalah user pada ahli-ahli itu. Jadi kami mengerti betul bagaimana mengundang ahli, ya, mengajukan ahli di peradilan, dan tahu betul kapasitas. Dan perlu diingat teman-teman bahwa keahlian itu sangat penting di dalam satu peradilan. Kita nggak mau ahli yang kita sampaikan atau kita ajukan itu dikesampingkan. Sehingga kalau menurut saya kalian tuh Roy Suryo sampai saat ini Pradi Bersatu sejak berdiri di seluruh Indonesia belum pernah menggunakan Roy Suryo sebagai ahli. Apalagi ahli telematika. Telenovela mungkin bisa, tetapi telematika tidak pernah. Kenapa? Karena takut teman-teman pengacara baik yang senior maupun yang sudah jam terbangnya luar biasa takut kalah, bos. Nah kalau kalah gimana, bos? Ya kan? Nah disitulah kecerdasan seorang advokat dalam membela kliennya. Nah prestasinya Bang Jamada saat ini sudah ditunjuk kepada publik bahwa dia mampu menjadi negosiator. Bahwa ingat, pengacara atau advokat yang menghalangi perdamaian, ya sekali lagi sampaikan, adalah sanksi etik. Hati-hati, bisa dilapor tuh para PH yang menghalangi perdamaian. Kenapa? Itu ada sanksi etik. Kenapa? Hukum harus memiliki manfaat. Itu asasnya, jelas harus memiliki manfaat. Apa manfaatnya? Kalau masih ada instrumen hukum yang digunakan dan itu bisa menyelesaikan. Untuk apa kita tidak lakukan itu? Jadi sekali lagi sampaikan, advokat yang menghalangi perdamaian adalah pelanggaran etik. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi biar ditambahkan, Pak. Sedikit aja yang tadi ya. Ya. Semua pernyataan Rismon sebelum-sebelumnya itu hangus dengan mengakuinya, ya, dengan membuat pernyataan, ya, di depan kami semua, di depan penyidik, bahwa apa yang sudah dia lakukan selama ini salah, makanya minta maaf. Jadi kalimat-kalimat yang dulu-dulu ya udah lupakan. Kita semua riset dan kembali ke nol, ya, dan komitmen bahwa apa yang disampaikan oleh Rismon itu pada hari ini itulah yang benar dan final dan mengikat. Ya. Ya. Ada lagi? Mungkin tadi kan sudah dijelaskan kalau gelar perkara sebentar lagi mungkin sudah ada jadwal keluar kebocoran jadwal. Pak Sodi jawab. Pak Sodi jawab. Jadi gini, proses RJ ya, itu salah satunya harus melalui gelar perkara. Setelah ada penandatanganan kesepakatan dari semua pihak. Semua pihak ini tentunya Pak Roy dengan Pak Jokowi dan juga sebagai Pak Maret sebagai pelapor. Dan kalau itu sudah selesai, barangkali malam ini atau besok sudah harus selesai gelarnya itu. Nah kalau gelar itu selesai, berarti proses berikutnya adalah menerbitkan SP3, surat perintah penghentian penyidikan.
Kemudian produk SP3 ini dibawa kepada pengadilan negeri di mana wilayah hukum Polda itu ada, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lalu penetapan. Untuk dimintakan penetapan. Berarti kalau nanti pengadilan sudah mengeluarkan penetapan, disitulah proses RJ selesai dan final, Sempurna. serta mengikat Sempurna, ya, sempurna. oleh semua pihak. Nggak bisa diajukan pra peradilan lagi. Jelas ya? Oke, ada Yang lagi? mau tanyakan? Satu lagi bang, karena Ya. narasi saya yang update di salah satu media bahwa kesaksian dalam proses di Solo itu dinyatakan ijazahnya Pak Jokowi palsu, Rismon itu kan disumpah dan juga akan dilaporkan dengan kesaksian palsu. Baik, saya jawab ini ya. Gini, yang pidana udah biarin. kalau kita lihat kepada perkara yang sudah dilakukan oleh Rismon berkaitan dengan menyangkut masalah ini, tadi kan ada dugaan Ya. sumpah palsu ya. Sumpah palsu itu siapa yang melaporkan? Tentunya kan orang yang bersangkutan. Dalam hal ini siapa? Pak Jokowi kan. Kalau nanti Pak Jokowi nggak melaporkan itu juga nggak ada masalah. Gitu loh. Karena kan nggak bisa sembarangan orang mengadakan sumpah palsu, semua orang bisa melaporin persoalan itu. Tidak. Tetapi siapa yang dirugikan akibat daripada sumpah palsu tersebut. Jadi clear dalam persoalan ini. Nah, oleh karena itu tadi juga sudah ditegaskan, beliau menyatakan terdapat kekeliruan dalam menganalisa, dalam mengkaji, karena selalu dijejelin dengan berita-berita yang menurut beliau ini, Pak Rismon ini, itu berita-berita yang tidak benar, ya, sehingga yang bersangkutan karena sudah masuk dalam geng yang dianggap nggak sehat ini, mau nggak mau semuanya diiyakan. Itu tadi yang pernyataan beliau. Oleh karena itu, atas semua persoalan yang dianggap keliru tersebut, beliau meminta maaf. Kita membukakan maaf itu. Berarti berdasarkan KUHP yang baru, ya, RJ yang merupakan proses daripada permohonan maaf ini adalah pintu daripada semua proses hukum. Terima kasih. Oke.